Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya tulis ilmiah pelaksanaan dan pengelolaan perubahan PT Gojek Indonesia disusun oleh Afia Faizatunida dengan nomor NPM 02111936 dari kelas 5J Manajemen. Gambaran singkat perusahaan. PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada 13 Oktober tahun 2010 di Jakarta. Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah pengemudi hanya 20 orang, pemesanan masih dilakukan melalui call center 24 jam. Pada tahun 2014, aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan untuk memudahkan pengemudi dan penumpang dalam melakukan transaksi. Hal itu didukung dengan tawaran dana investasi besar yang diterima Nadiem Makarim. Pada Januari 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang dapat diinstal di smartphone. Program ini disambut positif oleh masyarakat luas. Selain memudahkan pemesanan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah. Terdapat visi dan misi daripada perusahaan Gojek. Visi PT Gojek Indonesia membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia di depannya. Misi 1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. 2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. 3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. 4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan sosial. 5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait. Terdapat logo dari Gojek. PT Gojek Indonesia menggunakan logo dengan nama Solve, terdiri dari bahasa Inggris solve yang berarti memecahkan masalah. Desainnya sangat unik, mudah diingat oleh pengguna, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan logo sebelumnya. Solve tampil dengan logo lingkaran tidak sempurna pada titik dot di bagian tengahnya. Tulisan Gojek menggunakan huruf kecil berwarna putih dan tanpa tanda hubung, serta keseluruhan logo baru Gojek mempertahankan warna dasar hijau di atas kepala berwarna hijau yang melambangkan transportasi ojek yang berbasis online dengan tulisan Gojek yang merupakan branding perusahaan dicetak secara tebal dengan huruf kapital yang mencolok. Tujuannya agar mampu dilihat dengan jelas dan mudah diingat masyarakat. Logo tersebut merupakan representasi dari mitra pengemudi driver Gojek itu sendiri yang setia melayani pengguna. Jika dilihat dari atas, gambar titik dot mempresentasikan sang driver dan lingkaran yang mengelilinginya merupakan kendaraan driver tersebut. Selain memiliki filosofi yang sejalan dengan misi Gojek, Solve bisa memiliki sejumlah warna berbeda berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan Gojek. Warna tersebut mencakup hijau transportasi, merah makanan, biru pembayaran, violet hiburan, oranye kebutuhan sehari-hari, dan ungu pekat bisnis. Salah satu contoh nyata dari disruption adalah adanya internet. Tak bisa dipungkiri, internet mengubah kehidupan manusia secara drastis, tak terkecuali dalam kegiatan bisnis. Christensen, ahli administrasi bisnis dari Harvard Business School, menjelaskan bahwa era disrupsi telah mengganggu atau merusak pasar-pasar yang telah ada sebelumnya, tetapi juga mendorong pengembangan produk atau layanan yang tidak terduga di pasar sebelumnya, menciptakan konsumen yang beragam dan berdampak pada harga yang semakin murah. Dengan demikian, era disrupsi akan terus melahirkan perubahan-perubahan yang signifikan untuk merespon tuntutan kebutuhan. Selanjutnya, Kasali 2019 menambahkan bahwa perubahan di era disrupsi pada hakikatnya tidak hanya berada pada cara atau strategi, tetapi juga pada aspek fundamental bisnis. Dalam era disruptif, Gojek sendiri
sendiri merupakan perubahan disruptif inovatif yang mengubah ojek dan taksi menjadi lebih modern dan digital dengan jangkauan akses yang lebih mudah, juga dengan banyak promo dan harga yang lebih terjangkau. Namun tentu saja hal itu menjadi disruptif yang merugikan bagi ojek dan taksi tradisional. SWOT Gojek, strength kekuatan, ada dari jumlah drivernya yang banyak, mudah untuk diduplikasi daerah lain, membuka banyak lapangan pekerjaan. Weakness-nya, pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Lalu, dari faktor eksternal, terdapat opportunity, dapat menambah ke sektor bisnis lainnya, mudah menggait pihak strategis, akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar, threat-nya, regulasi hukum belum matang dan bisa berubah kemudian, adanya segenap masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan, dihubungkan dengan fungsi-fungsi manajerial. Gojek dengan fungsi-fungsi manajerial. 1. Planning perencanaan. Fungsi planning pada PT Gojek adalah untuk mengidentifikasi visi dan misi, mengidentifikasi target pemasaran, juga untuk menentukan strategi organisasi dan menentukan SWOT. 2. Organisasi pengorganisasian. Fungsi organizing adalah organizing pada struktur PT Gojek, mempertimbangkan realita, lingkungan, dan sumber daya. Struktur organisasi sama dengan direktur utama, wakil direktur, manajemen IT, manajemen karyawan, front office, dan pemasaran, manajemen akuntansi, manajemen ojek, karyawan bidang programming, karyawan bidang web, karyawan front office, tukang ojek. 3. Actuating, pelaksanaan atau penggerakan. Fungsi actuating mengimplementasikan semua strategi pada PT Gojek, mempertimbangkan realita lingkungan dan sumber daya seperti GoRide, ojek online, GoCar, mobil untuk travel, GoSend untuk mengirim paket, Bluebird, travel dengan taksi legendaris, GoBox, mobil box untuk pindahan, dan sebagainya. Nomor 4, controlling, pengawasan. Controlling berfungsi untuk PT Gojek selalu mengawasi, mengevaluasi hasil bisnisnya agar bisa menjadi perusahaan yang maju. Gojek menggunakan pengendalian internal yang mengawasi sumber daya perusahaan guna meningkatkan, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas dalam mencapai tujuan. Gojek dan perubahan budaya. Dampak dari wabah COVID-19 memasuki era VUCA yang lebih tinggi. Ancaman perubahan terjadi di mana-mana. Gaya hidup baru atau perubahan budaya ini akan menjadi landasan terbentuknya stay-at-home economy. Di sisi perilaku konsumen pada era new normal ini juga dimanfaatkan oleh Gojek untuk solusinya dalam aplikasi sesuai layanan yang dibutuhkan. 1. The fall of mobility, the rise of stay-at-home. Perilaku yang menginginkan kepraktisan dari segala sesuatu sehingga menghentikan mobilitas dan memaksa orang untuk tetap di rumah. Gojek menyediakan GoBills, GoPulsa, GoAuto, GoMet untuk yang gak mau kemana-mana dan di rumah saja, tapi banyak yang harus dilakuin, bisa pesan layanan dari rumah. 2. Online shopping widening and deepening from want to need. Pembelian online merupakan bergeser dari produk yang sifatnya keinginan wants ke produk yang sifatnya adalah kebutuhan needs. Belanja online konsumen melebar widening dari barang-barang non-essential ke essential daily need dan mendalam deepening di mana volume pembeliannya makin besar. Gojek memenuhi perilaku ini dengan layanan GoMart. 3. Food delivery from indulgence to utility. Konsumen menghindari makanan di luar dan beralih ke layanan pengiriman. Selama di ini, konsumen menggunakan layanan pengiriman untuk jenis makanan bersifat kesenangan dan kenikmatan seperti teh boba, pizza, burger, atau ayam geprek. Kini akan beralih ke utility untuk kebutuhan rutin sehari-hari. Gojek memenuhi perilaku ini dengan layanan GoFood. Nomor 4, self-care at home. Ketika konsumen terbiasa tinggal di rumah, mereka mulai mencoba hal-hal baru dan menarik. Salah satunya merupakan
melakukan perawatan diri atau peremajaan diri seperti facial, mani-pedi, dan spa. Maka tren do it yourself dapat menjadi normalitas baru dan pembelian produk perawatan diri secara otomatis meningkat. Gojek menyediakan juga layanan untuk self-care at home ini, yaitu GoGlam dan GoMessage. Dan mungkin masih banyak perubahan budaya yang timbul dengan keadaan pandemi ini, dan Gojek memberikan banyak sekali pilihan layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, GoBox, GoTik, GoMed, dan sebagainya untuk memenuhi budaya yang serba cepat dan mudah saat ini. Gojek analisis VUCA. Gojek juga saat ini sedang berjuang melawan kondisi VUCA pada pandemi COVID ini. Namun keberadaan VUCA direspon oleh Gojek tidak hanya sebagai pemicu untuk peningkatan karir, tetapi juga bagaimana cara sukses membangun karir di perusahaan ini. Situasi VUCA yang dihadapi saat ini adalah volatility. Situasi yang tidak dapat diprediksi, tidak stabil. Agility adalah salah satu cara untuk mengatasi volatilitas ini, di mana caranya adalah menciptakan sumber daya potensial untuk masa depan yang fleksibel. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang tidak dapat diprediksi, namun terjadi. Harus diakui bahwa kondisi ini mempengaruhi Gojek untuk layanannya yang bersifat antarjemput manusia atau pelanggan seperti GoRide dan GoCar. Namun, dengan adanya pandemi ini membuat Gojek mengeluarkan sumber daya potensial yang dibutuhkan untuk situasi saat ini seperti GoMed, GoFood, GoMessage, GoClean, GoGlam, GoPulsa, GoMart yang membuat Gojek dengan kemampuan adaptasi dari para sumber daya manusia dalam mencari solusi dengan menciptakan layanan inovasi baru membuat Gojek tetap mempertahankan produktivitas bahkan menambah laba perusahaan. Jadi solusi ini sangat fleksibel. Selanjutnya ada uncertainty, situasi di mana kurangnya informasi penting yang tidak dilanjuti. Ketidakpastian ini mempersulit kondisi pasar dan industri untuk dipahami, diprediksi, dan diatasi. Untuk meminimalisir akibat ketidakpastian, maka harus melakukan clarity, artinya kejelasan. Untuk mengatasi masalah kejelasan akibat COVID-19 dalam kasus Gojek ini mengenai keamanan pada drivernya dan kendaraan yang digunakan. Gojek menjawabnya dalam clarity, dengan jelas, dengan iklan yang disiarkan beberapa waktu di seluruh stasiun televisi, bahkan di situs blog resminya. Halaman J3K Gojek menuliskan mengenai upaya untuk selalu menjaga standar prokes dan Protect Shield diadakan di setiap kendaraan GoCar, juga mengenai penumpang yang membawa sendiri helm jika menggunakan GoRide. Selanjutnya ada complexity, situasi di mana informasi sangat banyak, bagian dan hubungan saling berhubungan dan bergerak. Untuk menghadapinya perlu simplicity, yaitu dengan Gojek dengan begitu banyak layanan di aplikasinya memiliki masalah kompleks yang juga seperti masalah layanan aplikasi GoPay, yang dimana terdapat kasus hilangnya saldo GoPay dan GoPay letter limit. Nah, GoPay menjawab permasalahan satu persatu dengan simplicity. Semua bisa diselesaikan di aplikasi itu juga, yaitu dengan layanan customer service yang tersedia 24 jam di aplikasi Gojek. Lalu jika belum 60 hari, maka akan dikembalikan 100% sesuai dengan saldo yang hilang itu ke GoPay atau GoPay Later akun si pelanggan tersebut. Yang terakhir yaitu ambiguity. Salah satu hal yang disoroti dalam elemen ini adalah penggambaran bidang bisnis yang menjadi semakin kabur. Situasi kurangnya informasi membuat tidak mampunya untuk memprediksi dampak dan tantangan yang akan datang. Hal yang dilakukan untuk mengurangi dalam hal ini, Gojek melakukan inovasi terhadap ambiguity dengan kepastian, yaitu membuat suatu hal yang baru. Untuk melakukan ini diperlukan keberanian dan juga didasari dengan penelitian dan hipotesis. Dalam hal ini, kesiapan Gojek dalam menghadapi perubahan adalah
harus terus tetap semangat kompetitif dalam membangun brand perusahaan agar menjadi top of mind, dan juga selalu profesional, membangun networking untuk bisa bertahan di industri dengan gempuran VUCA ini. New Insight menstimulus Gojek untuk terus melakukan inovasi sesuai dengan tren pada saat ini. Kesimpulan, bagi aplikasi Gojek, perubahan disrupsi budaya VUCA adalah suatu peluang, bukan ancaman, sehingga aplikasi dari perusahaan PT Gojek Indonesia akan terus berkembang dan dengan segala hambatan dan kompetitor yang ada membuat aplikasi ini lebih gencar dalam menciptakan layanan inovasi-inovasi yang membuatnya lebih unggul dari yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.